Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini aku pengen ngomong mengenai masalah berani sama takut. Ya, mungkin ya kalian, menurut aku sih ya, semua orang itu pasti mempunyai ketakutan masing-masing. Takut inilah, takut itulah, bahkan juga semua orang juga memiliki keberanian atas suatu hal juga. Kayak ada orang yang berani ngelakuin inilah, berani ngerjain ini, berani akan hal ini. Memang wajar banget kayak gitu, memang sudah dari sananya kayak gitu kan. Memang yang namanya berani sama takut itu ya udah satu kesatuan. Nah, tapi yang aku pengen ngomongin ini, mungkin bagi kalian semua yang masih memiliki rasa takut akan suatu hal, gak apa-apa kok takut, tapi jangan jadi penakut. Karena di sini beda ya, takut dan penakut. Karena kalau penakut itu notabene-nya kayak apa aja takut, kayak takut mulu. Karena kan memang sebenarnya keberanian itu aja merupakan wujud ketika kita menghadapi rasa takut. Dan juga rasa takut itu adalah ketika kita nggak berani. Ya mungkin pasti kalian udah pernah dengar kan, kalau keberanian, nggak mungkin ada keberanian tanpa ketakutan. Itu kayak sudah apa ya, kalimatnya udah memang dari mana aja, udah pernah didengar oleh siapa aja kayaknya. Saking semua pernah dengar ya, karena emang benar kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang membantah akan hal itu gitu loh. Nggak tahu sih, mungkin ada atau enggak, cuman aku pribadi belum pernah mendengar ada orang yang membantah kalimat gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah, ketakutan itu bisa memenjarakan kita loh. Karena kalau kita tidak menghadapinya, kita itu akan melewatkan kesempatan untuk belajar, untuk menghadapi rasa takut kalian. Nah, makanya itu aku ajak kalian buat belajar untuk menghadapi rasa takut. Kalian tahu gak bahwa ketika kita menghadapi rasa takut itu, kita mengalami fase baru dalam hidup kita. Gini contohnya ya, kamu takut air nih, kamu takut air karena kamu takut tenggelam. Jadi kamu gak mau berenang. Kemudian suatu saat kamu akhirnya memutuskan untuk menghadapi rasa takut itu. Kamu mulai belajar berenang, gagal, belajar lagi, hadapi rasa takut kamu akan air dan tenggelam. Itu kan fase baru, fasenya kamu mulai belajar, fase kamu mulai memahami bagaimana caranya tetap timbul di atas air, akhirnya sampai kamu bisa berenang. Kemudian kamu masuk lagi ke fase yang baru, bahwa kamu udah nggak lagi takut tenggelam, kamu dalam fase orang yang memiliki solusi ketika berhadapan dengan kedalaman air. Nah, itu dia poinnya. Jadi ketika kita memiliki ketakutan akan sesuatu yang which is sangat wajar ya, sangat wajar, cuman ketika kita masih terperangkap akan ketakutan itu dan gak berani untuk mencoba menghadapinya, kita akan melewatkan fase-fase yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita. Itu salah satu poin kenapa kalian harus menghadapi rasa takut, kenapa kalian harus belajar untuk berani akan suatu hal yang kalian takutkan. Kemudian juga ya, setelah manfaat selanjutnya, berani itu membuat kalian keluar dari zona nyaman. Mungkin gak perlu dijelasin ya kenapa kalian harus keluar dari zona nyaman. Udah banyak di luar sana yang jelasin kenapa harus keluar dari zona nyaman. Bahkan ada lagu juga kan yang ngajak keluar zona nyaman. Itu apa namanya ya? Band indie kayak gitu. 420. Aku nggak tahu judul lagunya. Ya intinya kayak gini, kalau kamu terjebak di zona nyaman, kamu akan membatasi diri kamu untuk berkembang. Sama kayak yang poin sebelumnya tadi ya, akan mengurung kamu untuk mengalami fase baru dalam hidup gitu loh. Akan membatasi diri kamu untuk berkembang. Itu yang manfaat besar banget ketika kamu memulai makanya manfaat berani itu besar banget ketika kalian mulai mencoba menghadapi ketakutan. Artinya kalian sudah dalam kondisi berkembang. Sedangkan hidup ini kan nggak mungkin stagnan terus, karena ya kalian kalau misalnya stagnan terus gini aja nggak asik men, percayalah nggak asik. Kalian harus mencoba sesuatu yang baru, mungkin nggak harus baru juga sih, mungkin hal-hal yang sebelumnya kalian ketahui tapi kalian masih belum berani untuk melakukannya.
Nah, kemudian ketakutan itu cuma merupakan kondisi dalam pikiran yang sudah kamu frame akan suatu hal bahwa akan berdampak tidak baik. Contohnya ketika kamu takut untuk ya kayak misalnya menonton suatu film horor, banyak orang yang takut. Itu cuma sebuah frame di pikiran kamu ketika nanti kalau aku menonton film horor kayaknya bakal ada yang ngaget-ngagetin deh, jump scare, mungkin aku malah nggak bisa tidur dan lain-lain. Itu wajar kan? Nah, itu kan sudah kalian framing di dalam pikiran kalian akan ada hal yang tidak baik terjadi pada diri kalian, yang itu yang akhirnya membuat kalian takut gitu loh. Beda ya mungkin sama hal-hal yang pengalaman buruk yang membuat kamu trauma dan takut ya. Kita mungkin biar lebih enak kita samain dulu bahwa di sini kita membicarakan takut untuk memulai sesuatu karena keburu mikirin hal yang buruk-buruknya doang. Akhirnya kita nggak ngejalanin sesuatu. Mungkin misalnya dalam kayak gini deh, takut untuk berbisnis. Kenapa? Aduh, nanti kalau misalnya berbisnis kan perlu modal, nanti kalau berbisnis kan penghasilannya belum tentu, nanti kan kalau berbisnis kan susah banget, harus ngurus ini itu. Nah, itu kan cuma suatu frame yang kalian ciptakan sendiri dalam pikiran kalian yang akhirnya membuat kalian takut untuk berbisnis. Contoh lainnya, kamu takut untuk mempelajari hal baru, kamu takut misalnya untuk belajar, ya mungkin kayak bisa bilang kayak contohnya yang tadi yang masalah kedalaman air, takut tenggelam dan lain-lain. Nah, maka dari itu penting banget kalian untuk menumbuhkan rasa berani dalam diri kalian untuk menghadapi sesuatu, karena ketakutan itu cuma bentuk framing kalian akan sesuatu, dan bentuk framing itu sudah kalian cap negatif duluan, padahal kalian belum pernah nyoba gitu loh. Kemudian selanjutnya, berani itu juga menjauhkan kalian dari overthinking. Dude, trust me, overthinking kills your potential. Kamu terlalu banyak berpikir akan sesuatu membuat kamu tidak menghadapi hal tersebut dengan pertimbangan yang mungkin saja ratusan banyaknya. Itu akan batasin diri kamu, kan? Potensi-potensi yang ada di diri kamu yang belum tergali gara-gara kamu overthinking for something, kalian malah membatasi diri kamu. Mungkin saja sebenarnya, anggaplah kayak gini, kamu takut untuk membeli suatu barang karena kamu takut nanti jangan-jangan ketika aku beli ini nanti malah aku boros. Padahal jangan-jangan ketika kamu membeli itu adalah sumber penghasilan kamu. Mungkin biar lebih enaknya, kamu takut untuk ikut kelas belajar gitu ya, kelas untuk les apa gitu, atau private apa, atau mungkin pembelajaran online kayak gitu. Kamu sudah mikirin, iya aku kalau misalnya bayar pelatihan ini dengan harga segini, kayaknya aku bakal malah kesayang deh. Itu kan cuma framing kamu, cuman overthinking kamu. Padahal seandainya kamu coba, jangan-jangan kamu memiliki potensi di sana, dan malah akhirnya hasil pelatihan tersebut membuat diri kamu lebih baik, dan jangan-jangan malah jadi sumber penghasilan kamu. Memang banyak hal yang bisa terjadi ketika kamu melakukan sesuatu, bisa hasilnya kurang baik dan juga kurang tepat, tapi you got the experience gitu loh, kayak ya benar-benar memberikan kamu pengalaman. Nah, mungkin itu yang bisa aku bahas mengenai ketakutan dan untuk belajar berani. Jujur aku juga masih banyak banget memiliki rasa takut akan suatu hal. Makanya itu aku sebenarnya bikin cerita ini, karena mungkin aja ini juga bisa jadi pengingat aku sudah ngomong kayak gini kok aku masih takut akan melakukan sesuatu. Nah, makanya itu aku pengen ngajak kalian, yuk kita coba sama tuliskan apa aja yang menjadi ketakutan kalian. Kemudian kalian coba untuk belajar menghadapinya. Mungkin ketika kalian dengar ini, kalian coba list deh mungkin 5 ketakutan kalian. Misalnya, aku takut untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, tulis solusinya apa? Hadapi itu, yaitu dengan berbicara di depan orang.
Bagaimana caranya? Kamu harus cari tahu bagaimana cara untuk belajar untuk berbicara depan orang. Mungkin kamu bisa beli buku yang berhubungan dengan materi itu, misalnya kayak gitu. Jadi kamu tuliskan apa aja yang kamu takutkan, kemudian coba untuk hadapi, belajar beradaptasi dalam kondisi itu, dalam hal yang bikin kamu takut, dan coba untuk paksa diri kalian, ini poinnya, paksa diri kalian untuk berhasil menghadapinya. Kemudian rasakan bagaimana perubahan yang ada dalam diri kalian setelah menghadapi ketakutan tersebut. Ya mungkin itu aja dari aku hari ini. Ingat ya, sama-sama berani. Yuk kita belajar sama-sama berani. Oke, itu aja. Jangan lupa like, komen. Mungkin kalian bisa juga komen di sini apa aja ketakutan kalian, dan kemudian dalam mungkin 1 minggu kemudian setelah kalian berhasil menghadapinya kayak gimana progresnya, bisa diceritain. Jangan-jangan juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di luar sana ya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Jangan lupa juga untuk share ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.